Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sekarang kita akan membahas tentang penyajian data. Nah, di sini kita akan membahas tentang penyajian data tunggal dan data kelompok. Nah, data tunggal ini ada 5, yaitu berupa tabel data tunggal, diagram batang, diagram garis, diagram lingkaran, dan diagram gambar. Sedangkan di data kelompok itu tersaji ada tabel data kelompok, histogram, poligon, OGIP. Nah, OGIP ini ada 2, yaitu OGIP positif dan OGIP negatif. Nah, misalkan ada contoh soal. Berikut adalah data dari berat badan dari siswa-siswi kelas 12 AKL, yaitu 21, 25, hingga 50. Nah, dari kumpulan data di atas, tentukan cara penyajian data tunggal dan maupun data kelompoknya. Nah, yang pertama kita membahas tentang data tunggal dulu dalam penyajiannya. Yang pertama itu kan tadi ada tabel data tunggal yang memiliki frekuensi. Nah, contohnya itu yang di sebelah yang belum disajikan nih, yang pada soal itu data yang belum memiliki frekuensi. Sedangkan yang memiliki frekuensi itu kita terlebih dahulu mencari tali atau tulusnya. Nah, 21 kita tulis dulu 21. Talinya itu kan ada 1, maka frekuensinya 1. 25 talinya ada 1, maka frekuensinya ada 1 juga. Terus 26 itu talinya ada 4, maka frekuensinya 4, sampai 50 yang data terbesarnya itu talinya ada 1 hingga maka frekuensinya juga 1. Nah, bisa juga kita sajikan berupa tabelnya yang seperti ini nih, berat badan 21, 25, 28 hingga 50. Nah, frekuensinya 1, 1, 4 hingga 1 juga. Hanya ini kan yang dari urutan dari atas sampai ke bawah. Kalau yang tabel kedua ini dari samping kiri ke samping kanan. Selanjutnya kita akan membahas tentang diagram batang. Nah, diagram batang ini jadi kayak satu-satu ini nih, kan tadi udah diketahui berat badannya berapa, frekuensinya berapa, maka 21 kan tadi frekuensinya itu 1, 25 1 juga, 26 frekuensinya ada 4, 30 frekuensinya ada 4, 31 frekuensinya ada 3, hingga 50 frekuensinya ada 1. Nah, yang 21, 25, 26 sampai 50 itu berat badannya. Sedangkan yang frekuensi ini ya dari 1 sampai 7. Dari 0 sampai 7. Nah, frekuensi itu kayak banyak orang yang berat badan segitu. Selanjutnya kita akan membahas tentang diagram garis. Bedanya sama diagram batang kan kita diagram batang, anggap aja kayak pohon gitu, kayak batang satu persatu yang jaraknya yang memiliki jarak. Sedangkan diagram garis ini yang berawal dari titik ke titik hingga menjadi garis. Dari misalnya dari titik 21, berat badan 21 memiliki frekuensi 1. Nah, titiknya di sini. Terus 25 juga frekuensinya 1, titiknya di sini. Kita hubungkan nih dari titik 21 sampai 25 itu. Nah, hingga seterusnya sampai 50 ke titik yang 50 saling berhubungan. Selanjutnya itu ada diagram lingkaran. Nah, diagram lingkaran ini kita tergantung pada soalnya. Misalnya yang diketahui atau yang ditanyanya atau yang ditentukannya itu pada berupa bentuk persen atau berupa bentuk derajat, tergantung pada soal tersebut. Tapi kita akan ngebahas salah satunya saja, yaitu berupa bentuk persen. Nah, 21 berat badan 21 itu frekuensinya 1. Nah, 1 dibagi 30. Nah, 30-nya ini seluruh frekuensinya itu atau jumlah frekuensi keseluruhannya itu ada 30 dari berat badan 21 sampai 50. Nah, terus kita kali deh 100%, maka hasilnya 3%. Terus selanjutnya
25, frekuensinya juga 1. Jadi 1 dibagi 30 dikali 100%, hasilnya 3% juga. Nah, sedangkan pada derajat itu perbedaannya cuman pas dikalikannya saja. Kalau persen kan dikali 100%, kalau derajat dikali 360 derajat. Nah, maka 1 dibagi 30 dikali 360 derajat hasilnya 12 derajat. Nah, bentuk persennya nih, mari kita gambar bersama-sama. 21 tadi berapa persen? 3%. Terus 25 3% juga. 26 13%. 30 13% juga. 31 10%, 34 20%, terus yang 37 13%, 40 7%, 43 10%, 46 3%, 50 3% juga. Ini yang berupa bentuk persen. Kalau yang berupa bentuk derajat sama juga, cuman diganti aja kayak 12 derajat, 12 derajat, 48 derajat gitu. Terus yang terakhir tentang data kelompok pembahasan penyajiannya, yaitu ada diagram gambar. Nah, diagram gambar ini gampang ngegambar doang. Kan tadi berat badan nih, boleh kita gambar kayak timbangan atau orangnya. Misalnya kan tadi berat badan 21, frekuensinya ada 1, kita gambar aja nih 1 orang. Terus yang kedua ada 25, 1 juga, kita gambar 1 orang juga. Terus selanjutnya ada 4 orang. Sampai yang ke berat 50% itu kan frekuensinya ada 1, maka kita gambar juga 1 orang. Nah, seperti itu untuk penyajian diagram gambar. Nah, selanjutnya ini ada data kelompok. Selanjutnya itu kita ngebahas tentang tabel data kelompok. Karena tadi udah dicari nih yang tali atau tulusnya pada data tunggal. Maka kita nyari dulu nih cara mencari panjang kelas dengan cepat. Misalnya kan banyak data dari 21 sampai 50% ini ada 30 orang atau 30 frekuensi. Nah, kita faktorisasi saja. 30 dibagi 2 hasilnya 15. Terus dibagi 3 hasilnya 5. 5 dibagi 5 hasilnya 1. Nah, maka faktorisasi dari 30 yaitu 1, 2, 3, 5, 10, 15, 30, 30. 30 itu banyaknya suatu data. Nah, karena sudah mencari tali atau tulusnya, maka kita tinggal nyari rentang kelasnya sama syarat panjang kelasnya. Tadi kan udah kita ketahui nih, kita mau menggunakan panjang kelasnya 1 boleh, 2 boleh, 3 boleh, atau 5. Misalnya panjang kelasnya 5, maka rentang kelasnya itu 21 sampai 25 hingga seterusnya. Sedangkan misalkan panjang kelasnya 10, maka rentang kelasnya 21 hingga 30 hingga seterusnya. Rentang kelas dari 21 25 itu kan adalah 21, 22, 23, 24, 25. Nah, banyak data dari rentang kelas tersebut itu yang panjang kelasnya kan tadi ada 21, 22, 23, 24, 25. Itu kan ada 5 data, itu disebut dengan panjang kelasnya. Berarti panjang kelas data tersebut ada 5. Kan yang tadi yang di bawah yang kedua itu panjang kelasnya ada 10. Selanjutnya kita akan membahas tentang histogram. Histogram itu berbeda dengan diagram batang. Bedanya pada rentangnya. Pada diagram batang untuk data tunggal karena tidak memiliki rentang kelas, sedangkan histogram ada. Dari gambarnya aja juga beda. Kalau batang kan terpisah-pisah memiliki jarak, kalau histogram itu dempetan karena dia memiliki rentang gitu atau panjang kelas. Nah, sebelum membuat diagram histogram, kita mencari terlebih dahulu nih tepi bawah dan tepi atas dari data tersebut. Kita contohin aja yang dari hasil tabel data kelompok yang menggunakan panjang kelasnya 5. Nah, rumus untuk tepi bawah ini yaitu ujung kiri rentang kita kurangin sama 0,5. Terus kalau sedangkan rumus
tepi atas itu ujung kiri rentang ditambah 0,5. Bedanya kalau bawah itu dikurang, sedangkan atas itu ditambah. Nah, contohnya tepi bawah yang pertama nih, misalnya 21 dikurang 0,5, maka hasilnya 20,5. Sedangkan tepi atasnya 21 ditambah 0,5 hasilnya 21,5, hingga seterusnya. Kayak 26 dikurang 0,5 hasilnya 25,5. Terus 26 ditambah 0,5 hasilnya 26,5. Nah, terus kita gambar deh data histogramnya. Kita gambarnya ngelihat dari 20,5 dari tepi bawah hingga ke tepi atas. 20,5 sampai 25,5 itu kan frekuensinya 2. Terus 25,5 sampai 30,5 itu frekuensinya 8. 30,5 sampai 35,5 itu frekuensinya 5, hingga yang akhirnya itu 45,5 sampai 50,5 itu frekuensinya ada 2. Seperti itu cara menggambar histogram. Ada poligon. Sebelum menggambar poligon, kita mencari nilai tengahnya terlebih dahulu nih, atau titik tengahnya. Tadi kan kita beri contoh yang panjang kelasnya 5. Nah, frekuensinya kan udah diketahui juga. Nah, rumus untuk titik tengah atau nilai tengahnya ini yaitu X ke titik tengah biasanya disimbolkan dengan XI, sama dengan ujung rentang kiri ditambah ujung rentang kanan dibagi 2. Atau rumus cepatnya biasanya kita cari dulu nih yang awalnya, terus kita pakai rumus cepat. Hasil XI awal dikurang ujung rentang kiri sama hasil. Kemudian hasil tersebut kita tambah deh sama ujung rentang kiri sampai seterusnya. Misalnya contohnya pada data yang di atas yaitu rentang kelasnya ada 21 hingga 25, maka 21 ditambah 25 dibagi 2 hasilnya sama dengan 46 dibagi 2 sama dengan 23. Nah, kan kita udah ketahui nih hasil yang pertama 23 dikurang 21 berapa? 2. Nah, kita coba deh yang di bawah, 26 ditambah 2 berapa? 28. Intinya ini kalau rentang kelas atau panjang kelas tidak boleh berbeda pada data tunggal, harus sama. Nggak boleh misalnya yang pertama nih 21 sampai 25 itu kan panjang kelasnya 5. Nggak boleh yang kedua panjang kelasnya ada 7, misalnya 26 sampai 32 itu kan panjang kelasnya 7. Intinya pada data kelompok ini rentang kelas dan panjang kelas tidak boleh panjang kelas pada data tunggal tersebut tidak boleh berbeda, harus sama. Nah, selanjutnya kita beri deh gambar data diagram poligonnya hampir sama kayak diagram garis. Nah, kita beri titik dulu nih. Tadi kan kita udah diketahui 23 sampai itu kan frekuensinya ada 2, terus 28 memiliki frekuensi 6. Intinya perbedaan pada diagram garis dan poligon itu berbeda karena kalau diagram garis itu untuk data tunggal, sedangkan data kelompok itu biasanya disebut dengan poligon. Nah, selanjutnya yang terakhir itu ada ogib. Tadi kan udah disebutin tuh ogib itu terbagi 2, ada ogib positif dan ogib negatif. Ogib negatif. Nah, ogib positif itu biasanya diambil dari tepi bawah, sedangkan yang negatif itu diambil dari tepi atas. Nah, frekuensinya juga berbeda. Kalau frekuensi kumulatif pada ogib positif itu kurang dari samaan, berarti kita ngejumlahinnya dari atas. Tadi kan frekuensi yang pertama 2 ditambah 8 10 tambah 9 19 tambah 6 25 ditambah 3 28 tambah 2 hasilnya 30. Itu untuk mencari tabel ogib positif. Terus selanjutnya kita mencari
tabel ogib negatif. Nah, tabel ogib negatif itu frekuensi kumulatifnya itu besar dari sama dengan. Nah, kita kan menggunakan tepi atas. Tepi atas tadi kan udah dicari di atas, yaitu pada poligon. Selanjutnya itu kalau tabel ogib negatif ini kita ngejumlahinnya dari bawah. Yang 50,5 ini kan tadi frekuensinya ada 2, maka 2 ditambah 3 5, 5 tambah 6 11, 11 tambah 9 20, 20 tambah 8 28, 28 tambah 2 sehingga 30. Nah, kita lihat deh ogibnya hampir sama kayak poligon dan garis. Kita titikin dulu aja 20. Tapi bedanya di poligon itu kan menggunakan titik tengah, sedangkan di ogib ini menggunakan tepi bawah dan tepi atas. Nah, kita gambar dulu ogib positif. Ogib positif itu 20,5, yaitu frekuensinya kan tadi ada 2, terus 25,5 10 sampai 45,5 yaitu 30. Terus selanjutnya 25,5 frekuensinya dari 30, atau kita mau gambar kayak ngejumlahin dari bawahnya dulu. Kayak 50,5 tadi kan frekuensinya 2, terus 45,5 itu frekuensinya ada 5, terus sampai seterusnya yaitu 25,5 frekuensi kumulatifnya 30. Apapun yang kamu kerjakan dengan senang itu semua akan terasa ringan. Jika kamu membencinya, maka kamu pun merasa enggan atau berat mengerjakannya. Sama seperti matematika. Jika kamu membencinya, maka kamu tidak dapat memahaminya. Arigato gozaimatsu. Semoga bermanfaat.